Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan muda sekarang mungkin kalau circle-circlean itu bukan hal yang asing ya, lagi zamannya. Di mahasiswa yang magang kemarin juga begitu. Minta tolong ya Mbak, ini disampaikan ke teman-temannya. Bu, jangan saya lah, kenapa? Kita nggak circle loh. Oh, ada circle-circlean juga. Karena memang circle sekarang adalah hal yang umum, tidak hanya di kalangan mahasiswa. Anak SMP pun sudah bilang nggak circle saya, jadi saya nggak mau berteman, begitu ya. Sekarang pertemanan itu ada circle-circlenya, ada kelompok-kelompoknya masing-masing. Kalau circle sendiri itu sebenarnya adalah artinya lingkaran ya, dalam bahasa Inggris artinya adalah lingkaran. Jadi ada sekelompok membuat lingkaran, buat batasan gitu, kelompok yang pertemanannya tuh hanya sebatas di kelompok lingkaran itu saja. Ketika sudah di luar dari lingkaran itu, maka dianggapnya adalah sudah tidak nyambung. Kalau dulu mungkin di SD, waktu kita SD atau di rumah, kita berteman dengan siapa saja. Tapi ketika kita sudah menganjak dewasa atau sedikit dewasa gitu, remaja gitu ya, kita akan memilih teman. Nah, makanya ada yang bilang bahwa semakin kita dewasa maka teman kita akan semakin sedikit. Karena bisa jadi kita memilih teman yang nyambung, yang satu pemikiran atau satu sudut pandang gitu ya. Ketika tidak nyambung, maka kita akan pilih-pilih, oh mending kita tidak berteman gitu ya. Padahal sebenarnya berteman itu harusnya tidak memilih antara beda prinsip atau beda tujuan sebagainya ya. Karena kita tetap bisa mengambil hikmah dari pertemanan dengan siapa saja. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seseorang yang duduk atau berteman dengan orang solih dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Itulah kenapa kita, walaupun tadi ya, kita harus berteman dengan siapapun, kita bisa open untuk berteman dengan sekeliling kita. Tapi untuk memilih teman itu juga tetap harus memilih adalah maksudnya itu memilih untuk kita ikuti atau tidak. Kalau sekedar kenal saja kan baik ya, apalagi kalau misalkan kita yang membawa dampak positif ke sekeliling kita, insya Allah itu baik. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih dalam atau mengikuti gayanya atau tingkah lakunya atau menjadikan dia adalah figur, oh saya harus seperti ini, harus berlaku seperti ini, kalau bekerja harus seperti ini, itu tetap kita harus memilih. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka paling enggak kita yang kita cium adalah bau harum. Tapi kalau misalkan kita berteman dengan pandai besi, maka kita kalau nggak terbakar tadi, maka baunya akan tidak enak. Maksudnya di sini adalah ketika kita memilih teman, maka pilihlah teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan, bisa membuat kita nama kita menjadi harum seperti minyak wangi tadi ya. Bukan teman yang ketika mungkin ada salah satu di circle kita itu yang berbuat salah, kita jadi ikut-ikutan. Oh itu loh temannya yang suka gosip misalkan ya. Karena kita circle-nya di teman-teman gosip, maka kita juga akan dibilang ikut gosip. Walaupun mungkin kadang kita tidak maksudnya tidak ikut gosip ya. Hadis yang disebutkan tadi itu bahwa teman yang baik atau yang soleh maupun teman-teman yang jelek, keduanya itu sama memiliki pengaruh terhadap kehidupan kita. Karena kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan ikut menjadi baik.
Kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, maka kita juga sedikit banyak akan mengikuti gitu ya. Sama seperti alhamdulillah saya di kampus ini circle-nya baik. Jadi paling kalau kita ngumpul-ngumpul yang dibicarakan adalah makanan. Makanya alhamdulillah kita semua sehat. Jadi melebar semua gitu ya. Jadi setiap hari tuh nimbang berat badan, Pak. Oh, nambah karena memang setiap hari yang dibicarakan di circle pertemanan di kampus juga ada circle pertemanan ya, yaitu semua ibu-ibu, semuanya masuk, bapak-bapak juga masuk ketika masalah makanan. Jadi tidak bisa kita artikan bahwa circle itu tidak selamanya membatasi teman gitu, tidak, tapi tetap kita bisa mengikutinya asal itu baik. Karena tadi ya, karena seringnya kita berkumpul dengan teman-teman kita, maka biasanya kita akan mengikuti trennya. Kalau teman-teman kita biasanya misalkan beli baju gitu ya, kok beli baju gamis dipakainya bagus, maka kita juga akan mengikuti ikut beli gamis. Alhamdulillah, berarti kan memberikan dampak yang positif, yang dipakai pun menjadi lebih bagus. Tapi kalau misalkan teman kita yang satu circle tuh ada yang pakainya mungkin yang agak ketat atau yang seperti apa, kemudian karena kita satu circle kita lihat kok cantik, kok bagus gitu ya, maka kita juga sedikit banyak lama-lama akan mengikuti. Sama dengan make up itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, karena kalau nggak make upan kelihatan kumus-kumus, kurang indah dipandang ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kita melihat circle teman-teman kita, alisnya kok bagus, maka kita mengikuti. Kalau yang bagus ya, kalau misalkan nanti alisnya yang kurang bagus, kemudian kita juga mengikuti. Jadi circle-nya jadi lucu ya. Alhamdulillah kalau di kampus itu alhamdulillah tidak ada yang bisa make up. Jadi kalau mungkin adik-adik mahasiswa ketika melihat ada dosen tamu dari luar gitu ya, atau ada tamu dari luar, entah itu dari dinas atau dari apa gitu, kalau datang ke sini cantik-cantik semua, wangi, cantik gitu ya, seger gitu. Kalau melihat bapak ibu dosennya cantik-cantik, solihah, amin gitu ya. Tapi memang kita tidak bisa make up. Jadi mungkin di antara kita tidak ada yang bisa make up. Kalaupun bisa paling pasang lipstik sama bedak. Akhirnya ya sudah semuanya, jadi nggak ada yang pakai make up. Kalau mungkin kan di kantor-kantor lain atau di kampus lain ada yang pakai alis gitu ya, pakai apa itu? Alis, matanya dijepit-jepit. Kalau ada mahasiswa saya lihat cantik-cantik ya. Jadi ada satu gitu yang make up, maka nanti yang lainnya juga ikut make up. Kayaknya mungkin kita mesti belajar ke adik-adik mahasiswa ya, biar lebih seger dan enak dipandang. Tadi saya mau kesini, mohon maaf Pak Pram, karena seperti biasanya saya tuh nggak biasa pakai bedak yo, paling yo cuma apa gitu. Gini, nanti kalau disuntik kelihatan kumut-kumut, ayo pakai bedak gitu. Ya itu karena teman-teman saya nggak ada yang pakai bedak Pak Pram. Jadi kalau saya pakai bedak itu nanti akan kelihatan apa Pi? Istilahnya LED. Pernah kita tuh pakai make up ya, sama Pak Eka tuh dibilang gini, kok kayak LED, strong semua, apa namanya, bercahaya semua gitu. Akhirnya kami itu Pak Eka kayak trauma gitu, nggak mau pakai make up. Yang circle pertemanan tadi ya, kalau memang kita berteman dengan orang-orang baik, kita berada di lingkungan teman-teman yang baik, maka kita akan mengikuti menjadi lebih baik. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang kurang baik, maka sedikit banyak kita akan berpengaruh. Maka dari itu kita tetap harus memilih ya. Boleh punya circle itu boleh, tapi tetap harus memilih. Pada dasarnya semua manusia itu baik, semua muslim itu baik, sudah dilahirkan baik, menjadi orang baik. Hanya kadang itu lingkungan juga berpengaruh. Dengan siapa kita berteman itu juga nanti yang akan membawa kita bersikapnya jadi seperti apa. Entah itu di kelas ya, untuk adik-adik mahasiswa,
entah itu di teman di luar, entah itu di dunia kerja, itu sama semuanya. Kita pasti akan sedikit banyak terpengaruh oleh lingkungan yang kita tinggali. Seperti yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Seperti sabda Rasul tadi ya, kalau misalkan kita berteman, tetap kita harus memilih tadi, harus memilih circle yang baik. Kalau misalkan kok ternyata teman kita ada yang mungkin melenceng gitu ya ke hal yang tidak baik, maka tugas kita sebagai teman adalah mengingatkannya. Ada beberapa cara, yaitu untuk memasukkan orang-orang yang baik ke dalam circle pertemanan kita. Yang pertama adalah majelis ilmu. Alhamdulillah kalau di Setia ini kan setiap Jumat Manis ada majelis taklim ya. Jadi setiap mungkin kita berteman tuh kan namanya iman tuh kan kadang naik turun ya. Ada saatnya kita pengen baik terus, ada saatnya kita terlena dengan duniawi, terlena dengan godaan yang berlebihan, duniawi yang berlebihan yang sebenarnya tidak kita perlukan. Makanya majelis ilmu seperti majelis taklim ini alhamdulillah sekali ya, alhamdulillah sekali kita bisa diingatkan setiap Jumat Manis, kita selalu diingatkan yang baik-baik. Kalau majelis ilmu kan sudah pasti insya Allah kan baik ya, tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik, tidak mungkin ustadz-ustadzanya berceramah tentang hal yang tidak baik atau mencontohkan hal yang tidak baik. Sama dengan kuliah, kuliah itu kan otomatis memberikan pengetahuan yang baik. Tidak mungkin misalkan di akuntansi ya, kita diajari tentang perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Tidak mungkin kita diajari untuk bagaimana cara memanipulasi keuangan, nggak mungkin. Cara korupsi kan nggak mungkin ya. Pasti yang diajari adalah yang baik. Makanya kita belajarnya adalah di majelis ilmu, bukan hanya sekedar kita googling atau kita mendengarkan kuota-kuota yang mungkin tidak tahu asalnya dari mana atau sumbernya dari mana. Mungkin adik-adik mahasiswa kalau kuliah mungkin bisa lebih rajin ya. Kemudian setiap kali ada majelis taklim mungkin bisa diikuti, karena setelah kita kuliah itu materinya adalah tentang akademik, semuanya pengetahuan sosial, pengetahuan umum. Tapi ketika di majelis taklim kita bisa merefresh religius kita, iman kita gitu ya, diingatkan, karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa itu hal yang tidak baik, tapi tetap kita kerjakan karena mengikuti tren tadi, perkembangan zaman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jika kamu melewati taman-taman surga maka singgahlah dengan senang. Kemudian para sahabatnya bertanya, apakah taman-taman surga itu? Kemudian beliau menjawab, halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Jadi ketika kita ada undangan majelis taklim misalkan ya, itu adalah majelis ilmu yang sudah tidak diragukan lagi, ilmunya untuk religinya sudah pasti yang dibagi adalah hal-hal yang baik. Maka ketika kita sedang lewat misalkan sebenarnya tidak ada undangan majelis kelasnya gitu ya, tapi kalau ada majelis taklim maka sebaiknya kita adalah mengikutinya dimanapun itu. Ketika kita di masjid mungkin ya, di masjid-masjid umum ikut sholat jamaah. Kalau misalkan biasanya ada beberapa masjid itu yang setelah jamaah mereka mengadakan kegiatan ada tausiahnya. Nah itu adalah taman-taman surga, itu adalah kelompok-kelompok yang baik, majelis-majelis yang baik. Ada baiknya kita diam sebentar untuk mengikutinya, karena kadang kita mendengarkan saja sudah dapat pahala ya, begitu ya. Kalau
nggak salah begitu ceritanya. Jadi kalau misalkan ada majelis-majelis ilmu yang baik dan kita masih punya waktu luang, maka sebaiknya kita berhenti sejenak untuk ikut mendengarkan. Karena dengan datang dan bergabung dalam majelis ilmu tersebut, minimalnya kita juga bertemunya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, gitu ya. Kalau yang hadir di majelis taklim, insya Allah rajin ibadah semua ya, sholatnya insya Allah rajin. Jadinya kita ikut-ikutan, nggak mungkin kita nggak ikut gitu ya. Kemudian tadi diajak sama masnya baca Al-Quran, alhamdulillah itu juga kita sudah ikut mendapatkan pahala karena kita mengikuti majelis tadi. Kalau misalkan kita nggak mengikuti, mungkin kita kelewat gitu ya. Ada teman-temannya di kelompok ini sudah ikut majelis taklim, bisa ikut baca Al-Quran, mendapatkan pahala. Karena kita tidak mengikuti, melewatinya saja, maka kita tidak ikut mendapatkan bagian pahalanya tadi. Kemudian karena circle pertemanan tadi ya, itu bisa memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi seseorang. Jadi selain kita bisa mengikuti tingkahnya atau mengikuti prinsip atau pedoman hidup dan sebagainya, mengikuti apa yang dilakukan di dalam circle itu, sudut pandang kita pun kadang bisa berubah menjadi sudut pandang di circle pertemanan itu seperti apa. Maka itu nanti yang bisa mendapatkan menjadikan kita memberikan dampak kepada kita. Nah, dampak tersebut ada yang positif, ada yang negatif. Menurut Robin Dunbar, ahli antropologi dan psikologi yang berasal dari Inggris, mohon maaf ini saya kutip dari beberapa kajian dan juga itu, setiap individu itu hanya mampu menjaga hubungan dengan maksimal 150 orang. Itu maksimal. Sama seperti saya ya, saya tidak bisa mengingat semua nama mahasiswa di sini dari semester 1, 3, 5, 7 itu tidak bisa saya ingat semuanya. Berarti memang kita ingatan kita kan terbatas ya. Sama dengan circle itu, ketika kita berteman itu pun sebenarnya juga terbatas. Ya mungkin berteman biasa, tapi bisa jadi setelah kenalan lupa, tapi kan tetap kita menjadi teman. Hanya dia kita tidak ikut di dalam circle pertemanan itu. Kemudian studi dari Huddleston pada 2010 membuktikan jika jalinan pertemanan yang kuat itu bisa mencegah kematian. Loh, kok sampai mencegah kematian? Saya pernah baca itu kalau di Korea Selatan ya, itu kan banyak artis-artis yang bunuh diri. Iya, artis-artis yang bunuh diri. Padahal mereka tuh kalau kita lihat di drama-drama itu kan sepertinya hidupnya enak, keren gitu ya. Tapi ternyata di sana itu adalah mereka tuh individualnya sangat kuat. Jadi ketika syuting ya sudah syuting, setelah syuting mereka hidupnya sendiri-sendiri, tidak mengikuti kelompok-kelompok majelis atau seperti apa, karena kan memang mayoritas di sana bukan muslim ya. Jadi itu akhirnya mereka merasa ketika ada masalah apa itu tidak punya teman curhat, tidak ada yang saling mengingatkan, tidak ada yang saling menguatkan. Akhirnya banyaklah yang kejadian bunuh diri. Itu kalau misalkan saya lihat di berita ya, di karena saya penggemar drakor. Saya penggemar drakor. Kadang tuh suka heran, kenapa kok tiba-tiba bunuh diri, padahal masih muda, cantik, ganteng gitu ya, mapan dan sebagainya, tapi kok tiba-tiba bunuh diri. Ternyata mereka sosialnya kurang, bertemannya kurang, mereka lebih ke sangat-sangat individu, sehingga ketika ada masalah itu tidak punya tidak punya teman yang mengingatkan, menguatkan. Karena dari segi agama juga mereka agamanya mungkin berbeda ya.
Berbeda kalau kita, alhamdulillah kita sebagai muslim itu sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, kita selalu bertemu dengan teman-teman yang baik, alhamdulillah. Kemudian di majelis seperti ini juga bertemu dengan orang-orang yang baik. Ketika ada masalah, ada yang saling mengingatkan, ada yang saling menguatkan. Nah, itu tadi, karena kenapa kok bisa mencegah kematian? Dikarenakan kesehatan fisik itu meningkat serta tingkat stres menurun ketika seseorang bersosialisasi dengan sebuah kelompok positif. Kira-kira kalau misalkan datang ke majelis ini, stresnya hilang apa nambah? Hilang apa nambah? Kalau kita alhamdulillah Pak Prof, stresnya hilang. Kenapa? Yang harusnya jam 8 kita kerja deng gitu ya. Kalau di majelis ini kan kita bisa merefresh pikiran positif. Akhirnya stres kita yang dari hari Senin sampai Kamis hilang sementara. Karena nanti setelah zuhur kita kerja lagi, gitu ya. Sama dengan mahasiswa, kalau misalkan dari Senin sampai Kamis kuliah, hari Jumat refresh gitu ya, Jumat refresh di religinya, Sabtu Minggu bisa healing gitu ya dengan teman-teman kita. Kalau misalkan kita healing sendiri, kira-kira enak nggak? Enak ya? Ngobrol sama siapa? Ngobrol sendiri gitu ya, tadabbur alam, menikmati alam gitu ya. Iya, itu tadi kalau misalkan kita bisa bersosialisasi di kelompok yang positif, maka itu bisa menghilangkan stres, kemudian meningkatkan fisik kita, pikiran kita menjadi lebih segar dan atau menjadi berpikiran positif, tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian di circle positif juga itu membantu kita untuk terus produktif, yaitu mencapai tujuan bersama. Kita juga bisa belajar saling menghargai individu satu dengan individu yang lain. Oh, ternyata kalau dia cara makannya adalah misalkan ya di circle pertemanan kita, makan itu yang penting kenyang, apapun itu alhamdulillah gitu ya. Nasi bungkus juga disyukuri. Akhirnya kita mengikuti karena teman-teman kita juga alhamdulillah orang-orang yang menerima gitu ya. Akhirnya kita bisa menabung, kita bisa lebih banyak bersyukur, tidak harus yang wah-wah atau yang enak-enak. Kalau istilahnya Mbak Mur adalah yang ngehits, akhirnya kita makannya di hit chicken. Jadi sesekali aja makan di hit chicken itu, karena biasanya kita tetap bawa dari rumah tempe ya. Alhamdulillah itu kalau misalkan kemudian dengan circle yang positif tadi, kita juga bisa memberikan akses seperti relasi, kita membangun relasi yang baik, kita bisa mendapatkan mungkin nanti setelah lulus gitu ya, ketika kita berteman dengan orang-orang baik, kita akan lebih mudah mencari pekerjaan. Ada pekerjaan yang bagus ini, monggo bisa dicoba gitu. Itu kalau misalkan kita berada di circle pertemanan yang baik. Nah, ada juga dampak negatif dari circle pertemanan tadi. Contohnya yaitu kita bisa melalaikan kewajiban atau melupakan kewajiban seperti kewajiban belajar dan mengerjakan tugas karena terlalu asik berkumpul dengan orang-orang dalam circle yang kurang baik. Seperti tugas kita sebagai mahasiswa kan belajar kuliah yang rajin ya. Kalau misalkan teman kita susah bangun pagi ya, karena teman kita susah bangun pagi, akhirnya kita ikut-ikutan berangkatnya siang. Berarti kan itu nanti menjadikan dampaknya negatif. Kita ikut-ikutan terlambat kuliah, kita ikut-ikutan tidak mengerjakan tugas. Kamu sudah mengerjakan tugas belum? Belum, masih main game, main FF, main apa gitu ya. Karena kita sering berteman dengan orang-orang seperti itu, akhirnya kita mengikuti. Kita tidak ikut mengerjakan tugas, berangkat kuliah telat, padahal dosennya sudah masuk ya masih kopi gitu ya. Sebentar menghabiskan kopi setengah jam, dosennya sudah mau keluar, kita baru masuk. Nah itu circle pertemanan yang mungkin memberikan dampak yang negatif untuk kita. Itu yang sebaiknya kita hindari. Atau kalau misalkan kita bisa mengingatkan ya kita ingatkan. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengingatkan, maka kita harus menghindari.
Ada satu video kemarin kalau nggak salah yang diupload di akunnya Setia ya. Ada talentnya Arya, nggak ada Arya di sini. Sama satunya siapa itu? Diajak berangkat kuliah bareng. Janjiannya jam berapa? Jam 8 apa jam 9 gitu ya. Sudah diingatkan, ini sudah setengah 8. Oh iya sebentar, masih asik dengan laptopnya. Ini sudah jam 9, masih asik. Akhirnya ditinggal sama temannya. Maka kita bisa memilih. Kalau memang itu tidak baik, menjadikan terlambat kuliah tadi itu tidak baik, maka kita tidak bisa mengikuti. Kita tinggalkan saja gitu ya. Sudah diingatkan tapi ternyata masih belum bisa, maka kita tinggalkan saja. Kemudian yang paling parah dampak negatif tadi itu adalah mampu mengubah gaya hidup seseorang. Kalau misalkan kita berteman dengan orang yang hedonis gitu ya, yang mungkin gadgetnya yang mahal, kemudian tasnya branded, apalagi kalau kuliah mesti sempurna, setiap hari ganti baju baru dan sebagainya. Kalau sekarang kan banyak ya yang bergaya hedonis, itu sangat banyak. Makanya kita juga harus benar-benar bisa memilih. Boleh berteman tapi tidak perlu diikuti. Gaya hedonisnya itu tidak perlu diikuti. Itu tadi juga termasuk dampak negatif, yaitu mengubah gaya hidup. Karena kita juga menyesuaikan penghasilan kita berapa, penghasilan keluarga kita berapa. Kalau misalkan kita mengikuti dengan teman kita yang mungkin hedonis, kita mengikuti hedonis, itu ketika dipaksakan kita sendiri nanti yang akan rugi. Keluarga kita juga akan ikut rugi. Karena ada beberapa mahasiswa itu yang mungkin mengikuti temannya akhirnya sampai bayar itu dilebihin. Bayar kuliahnya cuma 1 juta, bilang orang tuanya 1.200.000. Ya, ada? Oh nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada ya. Nah itu tadi dampak circle pertemanan, karena kita mengikuti gaya hedonis teman kita. Itu termasuk dampak negatifnya. Kemudian hal yang bisa kita ikuti dari circle pertemanan tadi itu adalah kita harus saling mengingatkan dan dalam kebaikan. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki yang pernah saya dengar, merawat pertemanan kita itu adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr, yaitu saling mengingatkan pada kebenaran dan saling mengingatkan pada kesabaran. Jadi kalau misalkan ada teman kita gitu ya yang mungkin salah, maka perlu kita ingatkan. Mengingatkan pun harus dengan cara-cara yang baik. Kadang kan mengingatkan, yo kamu ini salah gitu ya. Jangan seperti itu. Itu tuh kadang kalau misalkan orangnya tidak bisa menerima, mudah tersinggung, ya dia akan tersinggung. Tapi kalau misalkan tidak tersinggung, tidak mudah tersinggung, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita mungkin gaya kita seperti itu. Cuma ada cara-cara mengingatkan pada kebaikan itu yang lebih baik. Ada suatu kisah gitu ya, Hasan dan Husain, cucu Rasul, sedang berangkat ke masjid. Nah, sebelum ke masjid itu mereka wudhu. Ada kakek-kakek yang juga sedang berwudhu. Kakek-kakek tersebut itu wudhunya berbeda dengan yang biasa diajarkan Rasul kepada Hasan dan Husain. Kemudian Hasan dan Husain tapi bingung karena dia harus menghormati orang yang lebih tua. Takutnya adalah menyinggung perasaan kakek-kakek tadi. Mereka akhirnya mengingatkannya dengan bertanya, mohon maaf kakek, boleh minta tolong saya dilihatkan, kami berdua ini dilihatkan apakah cara berwudu kita itu sudah benar. Kan namanya anak-anak kecil ya, mungkin belajarnya juga kurang tepat dan sebagainya. Jadi dia bertanya begitu kepada kakek-kakek, apakah minta tolong dilihatkan apakah cara berwudu kita sudah benar, seperti itu. Kemudian mereka berdua berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul, karena mereka memang cucunya Rasul ya, sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Akhirnya kakek-kakek tersebut ingat bahwa apa yang dia lakukan prosesnya dalam wudhu tadi itu kurang tepat atau salah. Kemudian kakek tersebut sadar bahwa nak, terima kasih ya karena sudah diingatkan bahwa memang wudhu saya itu tidak benar gitu ya. Itu tadi adalah salah satu mengingatkan dalam kebaikan tadi
dengan cara yang baik pula. Jadi mengingatkan itu tidak hanya langsung, oh kamu salah, harusnya seperti ini gitu ya, tapi bisa juga mengingatkan itu dalam bentuk pertanyaan. Akhirnya misalkan kita di circle pertemanan kita agak melenceng nih, ketika sedang kumpul-kumpul, ada dengar kumpul-kumpul di sini di gazebo, dengar azan, Pak Sobri sudah di sini, Pak Sen sudah di sini, Bapak Ibu dosen juga sudah di sini, kita masih ngumpul-ngumpul di sana. Kalau misalkan ada yang ikut sholat, maksudnya ikut jamaah, ada yang tidak. Kalau misalkan yang ikut sholat itu mungkin bisa diingatkan dulu. Sebenarnya kalau misalkan sholat itu baiknya tepat waktu apa lambat waktu ya? Ini seperti mengingatkan diri saya sendiri. Gitu ya, bisa berdiskusi sholat yang baik itu lambat waktu atau tepat waktu ya. Jadi kayak kita ngajak diskusi gitu, akhirnya mereka akan sadar atau mengingat kembali bahwa oh kalau misalkan sudah azan maka kita sebaiknya juga ikut sholat gitu ya, tidak nanti-nanti dulu. Nah mengingatkan itu bisa ayo sholat kayak gitu, nggak mesti harus seperti itu. Kita mungkin bisa menyampaikan bahwa kalau sholat tepat waktu itu pahalanya seperti ini, baiknya seperti ini. Maka dari inti dari ini jam berapa? Setengah 11 ya, sudah siang ya Pak ya. Mohon maaf karena mungkin saya merasa ilmu saya sangat sedikit, jadi saya tidak berani juga menyampaikan hal yang banyak. Mungkin tadi sudah sangat banyak sekali saya ngomong terus gitu ya. Intinya dari materi ini adalah circle pertemanan kita itu boleh-boleh saja kita membentuk circle itu boleh, karena tadi kalau kita berteman dengan banyak orang kemampuan kita juga akan terbatas, mengingatkan kepada kebaikan juga akan terbatas. Tapi dengan kita punya circle tadi akhirnya nanti bisa getok tular itu ketika di circle kita sudah baik, maka circle tadi itu otomatis juga punya pertemanan yang lain gitu ya, itu juga bisa saling mengingatkan ke yang baik. Jadi boleh-boleh saja mempunyai circle, tapi tetap diarahkan atau dipilih yang baik. Ketika memang ada yang tidak baik, maka kita ingatkan untuk ke yang baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, apabila ada banyak-banyak kurangnya, semoga saya mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Saya akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.